Kisah dimulai dengan memperkenalkan Himari Yoshino, seorang gadis SMA yang terkenal karena kecantikannya dan juga karena menjadi presiden perusahaan kosmetik bernama Himaris. Dalam iklan, Himari terlihat anggun dan profesional, membuat banyak orang kagum padanya. Semua orang membicarakan betapa hebatnya ia bisa menjadi presiden perusahaan, meskipun masih pelajar. Cerita kemudian beralih kepada Tenichi Iemori, seorang siswa SMA berusia 16 tahun yang memiliki impian sederhana, membangun rumah yang indah dan menjadikannya tempat tinggal yang hangat. Untuk mencapai mimpinya, Tenichi bekerja paruh waktu di jasa kebersihan rumah. Ia membersihkan rumah-rumah, mencuci pakaian, bahkan memasak untuk kliennya. Ia menganggap setiap rumah yang ia rawat seperti rumahnya sendiri dan dengan bangga mengatakan bahwa pekerjaan ini membuat hidupnya bersinar. Tenichi menjalani kehidupannya dengan tekun. Ia membersihkan 2 rumah dalam seminggu. Semuanya dilakukan sendirian. Kliennya kebanyakan adalah teman ibunya. Setiap kali menyelesaikan pekerjaan, ia menerima pesan terima kasih dari pelanggannya dan merasa puas dengan hasil kerjanya. Di rumah, ia juga membantu adik-adiknya, Mikoto dan Shuji, memasak dan belajar. Mereka hidup sederhana, tetapi penuh kebersamaan. Tenichi mengungkapkan bahwa sejak ayahnya dipindahkan ke luar kota karena pekerjaan, ia mengambil alih semua urusan rumah tangga. Ia ingin menabung uang sendiri untuk biaya kuliah dan bahkan berhasil mengumpulkan 678.000 yen di tahun pertamanya di SMA. Meskipun lelah, ia bangga dengan kerja kerasnya dan tidak pernah mengeluh. Saat tahun ajaran baru dimulai, Tenichi mendapat kabar bahwa ia akan sekelas lagi dengan temannya, Honoka Kanai, seorang gadis ceria yang tampak dekat dengannya. Ia merasa hidupnya berjalan lancar dan tanpa masalah, hingga sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hari pertama sekolah dimulai dan guru memperkenalkan murid pindahan baru, Himari Yoshino, sang presiden Himaris. Seluruh kelas heboh karena kedatangan seorang selebriti sejati di antara mereka. Semua siswa, terutama para gadis, kagum karena Himari ternyata benar-benar cantik seperti di iklan. Tenichi sendiri terkejut melihatnya secara langsung dan berpikir, bukankah dia gadis yang presiden perusahaan itu? Kelas semakin heboh ketika guru menyuruh Tenichi untuk menjadi orang yang bertanggung jawab membantu Himari beradaptasi di sekolah. Tenichi terkejut besar, sementara Himari tersenyum ceria dan berkata, "Come on, bantu aku ya." Himari tampak ramah dan tidak canggung meskipun terkenal. Ia bahkan bercanda bahwa dia bukan idol, jadi tidak masalah jika terlihat bersama laki-laki. Teman sekelas mereka menggoda, terutama para gadis yang iri. Sementara Tenichi sendiri merasa kebingungan menghadapi situasi itu. Setelah perkenalan di kelas, Tenichi menyadari bahwa Himari Yoshino kini duduk di sebelahnya. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa gadis itu bukan hanya seorang siswi biasa, melainkan ikon remaja terkenal dengan 800.000 pengikut di Instagram dan juga presiden brand kosmetik Himaris. Sementara teman-temannya heran mengapa Tenichi tidak tahu soal itu, ia merasa kikuk dan tidak tahu bagaimana harus bersikap di dekat seseorang yang terkenal seperti Himari. Saat mencoba memulai percakapan, Himari dengan ramah menanyakan, "Kau Tenichi Iemori kan?" Tenichi yang gugup hanya bisa mengangguk. Himari lalu menanyakan cara ia harus dipanggil. Tenichi bingung. Dan akhirnya Himari menggoda dengan berkata bahwa hanya anak laki-laki tertentu yang bisa memanggilnya dengan nama depan. Tenichi salah tingkah, merasa tidak cukup dekat untuk itu. Sementara Himari tampak menikmati reaksi polosnya. Selama pelajaran, Himari meminta izin untuk meminjam buku Tenichi karena buku pelajarannya belum datang. Tenichi setuju, meski sedikit gugup karena duduk di sebelah gadis secantik itu. Ia mulai memperhatikan
bahwa Himari sebenarnya sangat alami dan mudah diajak bicara, tidak seperti bayangannya tentang selebriti. Ia juga sadar bahwa Himari sangat manis dan mulai muncul ketertarikan di hatinya. Di sisi lain, Himari tampak santai dan tidak terintimidasi dengan status terkenalnya. Ia bahkan bersin di kelas karena alergi debu, membuat Tenichi melihat sisi manusiawinya. Tenichi berpikir, pasti hidupnya sempurna, rumah yang indah, keluarga yang harmonis. Namun, Himari terlihat melamun di mejanya, menunjukkan bahwa mungkin kehidupannya tidak seindah yang terlihat. Honoka Kanai, teman lama Tenichi sekaligus wakil ketua kelas, memberi semangat kepadanya karena kini ia menjadi ketua kelas. Honoka berkata ia mengikuti Himari di Instagram dan terkesan dengan postingannya. Ia menenangkan Tenichi bahwa ia akan membantunya jika ada kesulitan. Tenichi terlihat nyaman berbicara dengan Honoka, tampak bahwa mereka punya hubungan pertemanan lama yang akrab. Suatu hari, Himari membuat kehebohan di kantin sekolah. Siswa-siswa lain berkerumun ingin memotretnya dan berbicara dengannya. Tenichi, yang ditugaskan guru untuk menjaganya, panik dan berusaha menarik Himari keluar dari kerumunan. Situasi menjadi kocak karena Himari menanggapinya santai sambil tersenyum manis dan berkata, "Sekolah bukan tempat untuk meet and greet, kan?" Setelah berhasil keluar dari kerumunan, Himari sedikit kesal karena Tenichi terlihat terlalu serius. Ia berkata tidak butuh dijaga, tetapi kemudian meminta maaf karena mungkin telah membuatnya repot. Tenichi juga meminta maaf karena terlalu kaku. Interaksi mereka berakhir dengan suasana canggung, tapi muncul rasa saling menghargai satu sama lain. Dalam percakapan pribadi, Himari mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu peduli pada ketenarannya. Ia hanya merasa bangga ketika tahu banyak orang menyukai produk yang ia buat. Ia berkata, "Aku senang karena pekerjaanku diakui. Bukan karena aku terkenal, tapi karena aku bisa membuat orang bahagia dengan riasanku." Tenichi tertegun mendengar hal itu, melihat sisi tulus Himari yang tidak sombong meskipun sukses besar. Ketika Himari bertanya mengapa Tenichi tidak menolak menjadi pengasuhnya, Tenichi menjawab bahwa ia terbiasa membantu orang karena di rumah dialah yang mengurus pekerjaan rumah. Ia menjelaskan bahwa ia terbiasa membersihkan, memasak, dan membantu keluarga sejak kecil dan merasa bahagia ketika bisa diandalkan orang lain. Himari kagum mendengar hal itu, merasa bahwa Tenichi adalah orang yang tulus dan pekerja keras, berbeda dari kebanyakan remaja laki-laki lain. Dalam percakapan ringan, Himari menggoda Tenichi soal pekerjaannya sebagai ketua kelas dan mereka tertawa bersama. Namun di akhir bab, suasana menjadi lebih lembut ketika Himari dengan wajah sedikit malu mengatakan, "Kau tahu, kau orang pertama yang benar-benar membuatku merasa dekat." Kalimat itu membuat Tenichi terdiam, wajahnya memerah dan detak jantungnya berdegup kencang. Momen itu menandai awal dari hubungan yang lebih dalam di antara keduanya, antara gadis terkenal dan pria biasa yang tulus. Himari bukan sekadar selebriti, tapi gadis yang punya ambisi, kerja keras, dan keinginan tulus untuk dihargai, bukan karena ketenaran. Tenichi mulai menyadari bahwa mereka berdua punya kesamaan, sama-sama bertanggung jawab dan bekerja keras untuk orang lain, meskipun berasal dari dunia yang berbeda. Mereka berdua perlahan mulai membangun ikatan yang unik di antara canggung, kejujuran, dan rasa ingin tahu satu sama lain. Keesokan harinya di sekolah, suasana di antara Tenichi dan Himari Yoshino mulai terasa lebih akrab. Saat jam makan siang, Himari tanpa sengaja melupakan bekalnya. Ia menyalahkan Tenichi karena terlalu fokus berbicara dengannya pagi tadi, hingga membuatnya lupa membawa makanannya. Tenichi akhirnya mengeluarkan bekal buatan sendiri yang terlihat lezat dan teratur. Himari kagum dan bertanya dengan mata berbinar,
Kau membuat semua ini sendiri setiap pagi? Tenichi menjawab santai bahwa ia menyiapkan masakan sulit di akhir pekan dan menyimpannya di kulkas agar lebih efisien. Himari langsung terkesima, tampak kagum sekaligus sedikit iri karena ia sendiri jarang memasak. Himari yang penasaran kemudian mengusulkan permainan batu gunting kertas, rock paper scissors, untuk memperebutkan satu potong steak hamburger dari bekal Tenichi. Dengan semangat tinggi, mereka bermain dan Himari menang dengan teriakan, "Aku menang, daging hamburger ini milikku." Tenichi panik karena itu adalah menu utama hari itu, tapi Himari memakannya dengan senyum puas sambil berkata, "Wah, rasanya luar biasa." Momen itu penuh kelucuan, menunjukkan hubungan mereka yang mulai mencair. Meskipun awalnya canggung, kini mereka bisa bercanda seperti teman dekat. Tenichi yang biasanya serius mulai merasa nyaman berbicara dengan Himari. Ia berpikir, entah bagaimana berbicara dengannya terasa alami. Ia mulai melihat bahwa di balik kepopulerannya, Himari adalah gadis yang hangat, spontan, dan penuh rasa ingin tahu. Di sisi lain, Himari juga mulai melihat sisi menarik dari Tenichi, seorang pria sederhana yang jujur dan rajin. Sepulang sekolah, Tenichi kembali bekerja di jasa house cleaning service milik bibinya. Ia menerima tugas baru untuk membersihkan apartemen mewah di pusat kota. Saat tiba di lokasi, ia kagum dengan bangunannya yang megah, berpikir bahwa ini pasti klien kaya raya. Namun begitu membuka pintu, Tenichi terkejut. Apartemen itu berantakan luar biasa. Pakaian berserakan, piring menumpuk di dapur, dan debu di mana-mana. Ia berkata dalam hati, "Apartemen sebagus ini, tapi tidak ada yang membersihkannya sama sekali." Tenichi pun bersemangat, menyiapkan alat-alatnya dan mengenakan apron kerja dengan tekad tinggi. "Siapapun yang tinggal di sini pasti sangat membutuhkan aku." Beberapa saat kemudian, pintu apartemen terbuka dan siapa yang muncul? Himari Yoshino. Keduanya saling menatap kaget, lalu berteriak bersamaan, "Yoshino, Iemori!" Suasana langsung kacau dan konyol. Himari panik melihat Tenichi mengenakan apron, sementara Tenichi tidak percaya bahwa gadis populer di sekolahnya adalah klien barunya. Ternyata, Himari memang tinggal sendirian di apartemen itu. Ia menjelaskan bahwa meski masih SMA, ia menyewa dan membayar sendiri tempat tinggalnya menggunakan uang hasil kerja keras sebagai presiden Himaris. "Aku ingin hidup mandiri, jadi aku pindah sekolah ke Tokyo dan mulai tinggal sendiri." Tenichi sangat terkejut dan tidak bisa membayangkan gadis seusianya mengurus segalanya sendiri. Namun, Himari juga terkejut karena Tenichi bekerja sebagai pembersih rumah paruh waktu. Ia menatapnya lekat-lekat dan berkata, "Jadi, kau yang akan membersihkan rumahku?" Tenichi menjawab dengan tenang tapi penuh tekad, "Bingo." Himari awalnya malu dan kesal. Ia tidak bisa percaya bahwa teman sekelasnya, yang kini juga tahu bagaimana berantakannya rumahnya, adalah orang yang disewa untuk membersihkan tempat tinggalnya. "Ini memalukan. Aku tidak bisa membiarkanmu melihat rumahku seperti ini." Tenichi mencoba menenangkan situasi, tetapi Himari terus berbicara cepat karena gugup. Ia bahkan sempat berteriak, "Bukannya petugas kebersihan biasanya perempuan?" Namun, setelah beberapa saat, keduanya mulai bisa menertawakan keadaan. Himari sadar bahwa Tenichi memang orang yang bisa diandalkan. Sementara Tenichi berpikir, mulai sekarang, hidupku pasti tidak akan tenang dengan gadis ini. Tenichi menerima kenyataan bahwa klien barunya adalah teman sekelas sekaligus selebriti terkenal. Sementara Himari berusaha menutupi rasa malunya dengan sikap tegas. Di panel terakhir, Tenichi berkata dalam hati, "Mulai sekarang, hidupku akan berubah total karena gadis ini." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.